takut miskin, takut melarat, takut bangkrut, takut tua, takut sakit, takut. Akhirnya takutnya kepada Allah sampai tak tersisa sama sekali. Rajulun, ada seorang laki-laki, da'athum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan yang amat sangat terlarang. Apa perbuatannya? Zina. Yang mengajak ini pula bukan tanggung-tanggung, sifatnya dua. Zata mansibin, punya kedudukan yang tinggi, wa jamalin, cantik. Kedudukan tinggi, cantik. Ada orang kedudukan tinggi, jelek. Ada orang cantik tapi kedudukan tak tinggi. Apa jawab si laki-laki itu ketika akan diajak berzina? Ini hawa nafsu bergelora. Perempuan ini dalam keadaan puncak libido seksualnya. Dia ajak ini anak lajang berzina. Kedudukan tinggi, tak satu pun melarang dia. Cantik, tak satu pun menolak dia. Menurut dia tak akan ada melarang. Karena saya punya jabatan tinggi, tak akan ada yang menolak. Karena saya cantik. Tanpa diduga, jawaban laki-laki itu, apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inilah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah engkau kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, carilah jalan. Jangan langsung kepada Allah. Yang dimaksud dengan wasilah di situ adalah amal saleh, buah daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah, setelah takut, apa tanda dia takut? Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. 3 proses. Surga tinggi, nun jauh di sana. Bagaimana orang bisa sampai? Turun ke bawah karena mampu menahan hawa nafsu. Kenapa orang bisa melawan hawa nafsu? Takut. Anak tangganya 3. Takut, tercegah hawa nafsu, dapat surga. Kalau turun ke bawah, kenapa orang tak dapat surga? Karena tak takut hawa nafsu. Kenapa orang tak bisa mengendalikan hawa nafsu? Karena tak takut kepada Allah. Oleh sebab itu, inti daripada agama Islam ini adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita mengaji ini niatnya satu saja. Kenapa bapak datang ngaji sana, adik ikut ngaji sini, ibu datang ngaji subuh, bangun pagi pergi kajian duha, datang kajian maghrib, masuk kajian isya. Yang dicari itu apa? Saya ingin hati saya takut kepada Allah. Lalu kalau ngaji sering, rasa takut tak ada, apa maknanya? Berarti kita husnuzan, bukan suuzan. Mungkin dia belum tumbuh. Nanti kalau sudah 2, 3, 4 kali, insya Allah bibit yang katanya keras, kulit yang katanya tebal, kalau disiram, lama-lama pecah juga. Batu yang katanya keras, batu yang katanya kuat, disiram, berlobang juga. Maka didengarkanlah telinga itu kepada kajian, insya Allah mendatangkan rasa takut ke dalam hati. Oleh sebab itu, maka yang dilihat Allah Subhanahu wa taala bukan pada tangan Abdul Somad, yang dipandangnya itu bukan pada isi kepala Abdul Somad, yang dilihatnya itu bukan pada mata, tapi yang dipandangnya walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandangnya itu hati kamu. Kenapa? Disitulah letak rasa takut. Kalau ada pedagang yang tak jadi menipu pembelinya, padahal ada kesempatan, ngomongnya pandai, orang percaya sama dia, tak jadi dia menipu, apakah takut itu letaknya di lidahnya? Bukan.
Apakah takut itu di tangannya? Tidak. Di mana letak? Di hatinya. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada mudghah, sesuap, segumpal, sekepal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, itu adalah hati, karena di dalam hati itulah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia itu pada awal fitrahnya berani atau takut? Awalnya dia takut. Makanya ketika dia sebelum turun ke dunia, dia tak pernah melawan. Sebelum dia berjumpa dengan tulang, kulit, bulu, darah, daging, kuku, urat, dia tak pernah melawan. Semua apa kata Allah, sami'na wa ata'na. Waktu di alam roh dia bertasbih, waktu di alam malakut, al-jabarut, di alam keagungan kemuliaan Allah, dia tak pernah sedikit pun melawan. Tapi begitu dia berjumpa dengan jasad, takutnya mulai menipis, sampai akhirnya takutnya kepada Allah mulai berkurang, dan takutnya kepada dunia mulai bertambah. Pertama seimbang, takutnya kepada Allah tinggi, lalu kemudian begitu dia berjumpa dengan dunia, mulailah berkurang. Takut miskin, takut melarat, takut bangkrut, takut tua, takut sakit, takut. Akhirnya takutnya kepada Allah sampai tak tersisa sama sekali. Oleh sebab itu, kalau sampai malam hari ini yang muda-muda datang ke masjid, yang sudah tua memang selayaknya datang, semua ini karena takut. Yang muda-muda lagi masih muda, takutnya sudah datang. Yang tua-tua memanglah takut mesti ada. Kalau sudah tua pun tak ada lagi rasa takut, berarti memang sudah summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun bukmun umyun buta, summun tuli, bukmun bisu, peka, buta, bisu, la yaqilun. 4 penderitaan. Telinga tak mendengar, mata tak memandang, lisan tak bicara, otak tak berpikir. Game is over, selesai, tamat riwayat. Ulaika, mereka itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya otak akal hati tapi tak dipakai. Lahum adhanun la yasma'una biha, telinga tak dipakai mendengar. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tak dipakai memandang mengambil iktibar. Telinga tak dipakai mendengar mengambil pelajaran. Hati tak dipakai merenung berpikir mengambil semua yang baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau masih muda belia, ditanamkan Allah ada rasa takut itu sejak masih lajang, masih usia sekolah. Bapaknya beruntung, ibunya luar biasa. Anak gadis umur 15 tahun pakai jilbab panjang. Betapa beruntung ayahnya, berapa beruntung ibunya. Tapi yang terjadi dunia sekarang malah terbalik. Ibunya manggil, sini buka jilbabmu. Loh, kenapa mah? Nanti payah cari kerja. Buka jilbabmu. Loh, kenapa mah? Nanti kau tak laku-laku jadi gadis tua. Anaknya takut sama Allah, orang tuanya takut sama dunia. Ini terjadi sekarang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, takut dia anak tu tak bisa kerja, takut dia anak tu nanti tak makan, takut dia anak tu nanti tak laku, anak lajang tak akan meminang dia karena jilbabnya panjang disangka nenek-nenek. Di mana imannya kepada yang gaib, yang mengatur jodoh, langkah rezeki, pertemuan maut?
Di mana imannya kepada yang maha gaib, yang mengatur segala rezeki di alam di dunia? Betapa ini orang keyakinannya seujung kuku, tak dipandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sudah masuk ke dalam otaknya, dunia ini sudah masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya yang kecil itu dipenuhi oleh dunia. Betapa senangnya si anak muda ketika dibelah hatinya, ditengok apa isinya, takut kepada Allah. Tapi yang tua tadi begitu dibelah hatinya, ditengok apa isinya, takut miskin, takut melarat, takut tak kerja, takut tak laku, takut. Ini tak bisa dipoles dengan kepura-puraan, tak bisa ditampilkan dengan pencitraan. Ini real, bukti nyata. Oh, Ustadz Abdul Somad itu nampaknya tak ada lagi takutnya. Kenapa? Karena dia pecinya tak pernah lepas. Takut bukan di peci. Oh, mungkin dia tak lagi takut dengan dunia. Kenapa? Karena dia pakai baju koko terus. Takut bukan pada baju koko. Kalaulah takut pada baju koko, dari dulu kita beli baju koko biar takut sama Allah. Dia dilepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di peci, takutnya di peci, pecinya dilepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di baju koko, bajunya lepas, takutnya hilang. Kalau takutnya di titel, titelnya dicopot kampus, takutnya hilang. Maka ada satu yang tak pernah hilang. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati salim. Salim, baju yang putih, tak ada noda, tak ada kotor, tak ada sampah, tak ada bintik-bintik, disebut dengan kain yang salim. Hati yang tak ada takut pada manusia, tak ada takut pada dunia, tak ada takut hilang nikmat, tak ada takut, semuanya hanya takut kepada Allah. Biqalbin salim. Orang-orang yang hatinya salim itu, mereka itulah yang menolong agama Allah, dan Allah menolong mereka. Mereka tolong agama Allah, mereka tolong ajaran Rasulullah, lalu Allah menolong mereka dengan membersihkan hati mereka. Maka apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau kau tolong agamaku ini, aku akan tolong engkau dengan dua. Apa itu? La khawfun alaihim wala hum yahzanun. Akan kucabut rasa takut dari hatimu, wala hum yahzanun. Akan kucabut rasa sedih. Sedih itu datangnya dari mana? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu letaknya di mana? Di dalam hati. Begitu hawa nafsu menguasai hati, muncul rasa sedih. Sedih kehilangan, sedih kematian, sedih kebangkrutan, sedih atas masa lalu. Akhirnya orang yang sedih itu duduk termenung sendiri. Sedih anak meninggal, sedih suami sakit, sedih kena diabetes meletus, sedih kebun digarap orang, sedih halaman rumah diambil oleh perusahaan jalan, sedih. Dia lupa yang memiliki hati itu bukan kita. Kita hanya dipinjamkan sebentar. Ini hati ku pinjamkan untukmu, tapi bukan milikmu. Kalau aku mau menggerakkan dia, kau jadi senang, terbahak-bahak, kau tawa, tak ada beban. Tapi ketika aku ingin kau menjadi susah, keningmu berkerut, wajahnya seperti orang sudah umur 70-an, padahal umurnya baru 17. Kerutnya susah, stres, depresi, tertekan. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a, kalau dia mau, dia balikkan menjadi senang, dia balikkan menjadi susah, dia balikkan menjadi suka, dia balikkan menjadi benci, dia balikkan menjadi marah, dia balikkan menjadi senyum. Oleh sebab itu, habib habibaka haunama, kalau kau sayang, sayang secukupnya aja. Karena nanti begitu benci datang,
kau tak dapat mengendalikannya. Begitu juga kalau kau benci, jangan kau habiskan semuanya. Nanti begitu sayangmu datang, kau lupa, akhirnya kau katakan kaulah bulan, kaulah bintang, sementara orang ingat dulu ngomongnya tak begitu. Betapa hati bukan punya kita, punya siapa? Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati.